Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saudara yang terkasih, pernahkah Anda sudah nyaman di tempat tidur? Selimut sudah ditarik sebatas leher, mata sudah 5 watt, tiba-tiba kita baru ingat pintu pagar belum dikunci. Rasanya berat sekali untuk bangun, bukan? Ada perdebatan batin yang sengit antara rasa malas dan rasa tanggung jawab. Sekarang saudara-saudara bayangkan Yusuf. Dia baru saja melewati masa-masa melelahkan. Perjalanan jauh ke Bethlehem, melahirkan di kandang, lalu dia harus menerima tamu VIP, orang-orang Majus. Baru saja mau menarik napas lega, tiba-tiba notifikasi dari surga melalui mimpi mengatakan, "Bangun, lari ke Mesir, sekarang juga." Kalau Yusuf itu kita, mungkin kita akan menawar-nawar. "Tuhan, Mesir itu jauh, jalannya berpasir, untanya belum diservis, bisa tidak lusa saja berangkatnya?" Tapi menariknya Yusuf tidak berdebat. Alkitab mencatat dia bangun malam itu juga dan pergi. Yusuf tidak update status di media sosial mengeluhkan nasibnya yang harus jadi pengungsi dadakan. Dia hanya taat. Dalam dunia saat ini kita mengenal aplikasi penunjuk jalan seperti Google Maps atau Waze. Saat kita sedang asyik di jalur lurus, tiba-tiba aplikasi berteriak rerouting, mencari rute baru, dan menyuruh kita belok ke jalan kecil yang tidak nyaman. Kita sering kesal, kita sering tidak peduli. Padahal satelit di atas sana melihat ada kemacetan parah, melihat ada kecelakaan fatal di jalur utama yang sedang kita hindari. Saudaraku, Tuhan adalah GPS kehidupan kita. Sering kali perlindungan Tuhan tidak datang dalam bentuk kenyamanan, melainkan dalam bentuk perubahan rencana yang mendadak. Kita sudah merancang A, Tuhan belokkan ke B. Kita ingin menetap, Tuhan suruh pindah. Fakta psikologis mengatakan manusia adalah makhluk kebiasaan, creature of habit, yang membenci perubahan mendadak. Namun iman bekerja melampaui kenyamanan psikologis itu. Kita lihat berita yang sering muncul tentang bencana alam, tentang krisis ekonomi, mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti adalah penyertaan Tuhan. Saudara-saudari, mungkin hari ini rencana Anda berantakan. Mungkin ada gangguan yang membuat Anda harus memutar haluan. Jangan buru-buru mengeluh. Ingatlah Yusuf, ketaatannya untuk berubah rute malam itu menyelamatkan sang juru selamat. Bisa jadi ketidaknyamanan yang Anda alami hari ini adalah cara Tuhan menyelamatkan masa depan Anda dari Herodes yang tidak Anda lihat. Mari belajar peka. Jika Tuhan suruh bergerak, jangan banyak berdebat. Kemasi imanmu dan berjalanlah bersamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini.
Ampuni kami yang sering mengeluh ketika rencana kami tidak berjalan sesuai keinginan. Ajar kami memiliki hati seperti Yusuf, yang peka mendengar suaramu dan taat tanpa menunda. Jadilah GPS dalam hidup kami. Tuntun kami menghindari bahaya yang tak terlihat, dan bawalah kami ke tujuan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.